Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini kelompok kami akan mereview tugas paper sistem medis berbasis komputer mengenai penyakit epilepsi. Di sini kami beranggotakan tiga, yaitu ada Blasius Yuseldo, Ravelino Adianto, dan Samuel Andika. Langsung masuk ke pembahasan paper pertama, dipersilakan. Baik, pada paper pertama di sini saya membahas RESCV CNN coprocessor for real-time epilepsy detection in wearable application. Jadi di sini membahas bagaimana sistem tertanam ini mendeteksi sinyal EEG. Nah, untuk mendeteksi dengan waktu komputasi yang lebih rendah dibutuhkan hardware khusus untuk melakukan inferensi sehingga waktu komputasinya lebih ringan. Kalau dilihat di bagian metode bisa di scroll ke bawah, langsung ke yang diagram satu lagi aja. Nah, nah kalau di sini dilihat bahwa sinyal nanti akan dimasukkan pertama kali lewat PC, itu EEG signalnya dilakukan preprocessing dan normalisasi. Kemudian akan dikirim menggunakan FPGA, menggunakan serial data transfer. Ini dikirim ke chip RISC-5 tadi yang akan melakukan inferensi datanya sesuai dengan CNN yang sudah diprogram. Jadi kalau di scroll lagi ke bawah itu ada blok diagram dari CNN yang digunakan untuk mendeteksi sinyal EEG-nya. Di sini ada dua convolutional layer dan ada fully connected layer untuk klasifikasinya. Kemudian lanjut ke bagian hasil. Di bagian hasil di sini eh, memperoleh arsitektur ini memperoleh akurasi 97,8% pada software dan 93,5% pada hardware. Ini kalau dilihat dari percobaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, kalau bisa di scroll ke bawah ada tabelnya. Ini dia memiliki waktu komputasi serta floating point akurasi yang lebih tinggi dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, lanjut ke kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan koprosesor ini eh, menghasilkan perbedaan waktu komputasi yang cukup signifikan. Ini 0,012 itu untuk detection latency pada penelitian ini, sementara pada penelitian sebelumnya itu bisa mencapai 1 detik. Juga akurasi dari deteksi ini mengalami peningkatan, yaitu 97,8%, 99,6%, dan 95,7% untuk akurasi, sensitivity, dan specificity. Koprosesor ini juga tidak spesifik terhadap pasien sehingga tidak diperlukan ada pengambilan data terlebih dahulu. Juga koprosesor ini memakan daya lebih kecil dibandingkan metode lain, itu sebesar 0,1 miliwatt serta efisiensi energinya sebesar 0,95 mikrojoule per kelas. Nah, sementara ada kekurangannya. Salah satunya itu masih digunakannya EEG yang berdasarkan pada hewan, pada kasus ini tikus, sehingga tidak dapat diaplikasikan secara langsung kepada pasien manusia. Kemudian kekurangan selanjutnya itu akurasi yang masih dapat ditingkatkan lagi, karena pada pengujian pada hardware akurasinya ini menurun dibandingkan dengan pengujian pada software. Ini dikarenakan pada operasi fixed point di hardware menggunakan CNN ini melakukan iterasi berulang-ulang. Mungkin itu saja untuk penelitian dari saya, bisa dilanjut ke yang selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya di paper kedua ini berjudul Wavelet-Based EEG Processing for Epilepsy Detection Using Fuzzy Entropy and Associative Petri-Net atau yang sering disebut dengan APN. Oke, pada paper ini membahas tentang pengklasifikasian tentang mendeteksi penyakit epilepsi menggunakan metodenya itu sendiri ada dua, yaitu Fuzzy Entropy dan Associative Petri-Net itu sendiri. Nah, paper ini melakukan pengembangan model untuk diagnosis penyakit epilepsi itu sendiri menggunakan transformasi wavelet discrete untuk menganalisa subbandnya yang terdapat pada parameter EEG dan juga bisa menentukan karakteristik dari sinyal EEG-nya itu sendiri. Oke, masuk ke dalam metode tadi yang sudah saya sebutkan menggunakan dua metode, yaitu metode Fuzzy entropy dan associative Petri-Net. Nah, di sini pengklasifikasian terdapat 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E yang mempunyai fungsi masing-masing. Lalu berikutnya di sini dikumpulkan sampel data yang total itu ada 500 data sebagai berikut gambar tabelnya, dataset fiturnya. Oke, next itu langsung ke hasil saja.
Nah, untuk hasilnya pada metode yang digunakan yaitu APN ini menghasilkan angka akurasi yang cukup tinggi dibandingkan metode-metode yang lainnya seperti neural network atau tree atau super vector machine, Bayes-net atau naive Bayes dan lain-lain. Di sini APN menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, masuk ke kelebihan. Kelebihan dari paper ini sendiri yang sudah saya sebutkan tadi mempunyai nilai akurasi yang cukup akurat dan nilai persen yang lebih tinggi daripada metode lainnya. Nah, saat dilakukan perbandingan dengan data yang sama, proses perhitungannya pun dilakukan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan metode pengklasifikasian yang lainnya. Untuk kekurangan, karena data sampel dari pasien dengan penyakit epilepsi sulit diperoleh, pada penelitian ini, maka menggunakan dataset publik atau untuk pengujian seperti itu. Baik, Untuk untuk selanjutnya paper selanjutnya yang saya bahas itu membahas tentang bagaimana cara ekstraksi fitur terbaru yang dapat memiliki tingkat akurasi yang tinggi namun sederhana untuk dilakukan untuk mendeteksi penyakit epilepsi. Dasarnya itu menggunakan DWT, LBP MAD, dan yang akan digunakan paling baru itu LBP TH. Nah, pertama kali itu membagi tugas untuk tiap klasifikasi. Pembagian tugasnya berdasarkan kombinasi dataset atau kombinasi kelas. Untuk pembagiannya dapat lihat pada tabel berikut. Nah, pengklasifikasiannya menggunakan metode SVM dan juga KNN. Untuk ekstraksi fitur, pertama kali dilakukan sinyal EEG didekomposisi menjadi beberapa bagian subband menggunakan DWT. Lalu dilanjut oleh LBP, lalu hasil LBP tadi dikurangi vektor fiturnya dengan LBP-TH. Lanjut. Nah, untuk rumus perhitungan LBP dapat dilihat seperti gambar 10, rumus perhitungan MAD dapat dilihat gambar 11, dan yang terakhir LBP MAD rumusnya ada di gambar 12. Oke, hasilnya itu nanti secara singkat akan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 99,79%. Lanjut. Kelebihannya secara garis besar itu pertama, ekstraksi fiturnya efisien. Dua, tingkat akurasi tinggi dengan vektor fitur yang relatif rendah yaitu 18. Ketiga, kompleksitas komputasional yang rendah. Keempat, dapat diimplementasikan di perangkat yang murah dengan spesifikasi yang rendah. Dan kelima, dayanya kecil. Jadi untuk lengkapnya bisa dilihat pada laporan. Lalu untuk kekurangan itu karena metode LBP-MAD tergolong masih baru, masih banyak perlu penelitian lainnya untuk menyempurnakan metode ini agar lebih baik. Dan masih banyak paper lain yang dapat mencapai tingkat akurasi 100% seperti pada laporan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan kesimpulan dan ide. Jadi kesimpulan dari ketiga penelitian yang kami review ini adanya perbedaan sudut pandang pengembangan antara ketiga penelitian tersebut. Pada penelitian pertama ini mencoba meningkatkan tingkat akurasi dan meminimalisir waktu komputasi dengan menggunakan dedicated hardware. Dengan menggunakan koprosesor, ini membantu akselerasi inferensi klasifikasi sinyalnya. Kemudian pada penelitian kedua ini diusulkan metode klasifikasi yang baru untuk meningkatkan akurasi. Ini menggunakan APN atau Associative Petri-Net. Ini menghasilkan nilai akurasi yang lebih akurat, juga persentase yang lebih tinggi daripada metode lainnya. Dan pada penelitian ketiga, di sini mengusulkan penggunaan ekstraksi fitur Discrete Wavelet Transform, Local Binary Pattern Bin Absolute Deviation, dan fitur terbarunya yaitu LBP-TH atau Local Binary Pattern Transition Histogram. Ini ekstraksi fitur ini membuat proses klasifikasinya membutuhkan daya komputasi yang lebih rendah, sehingga cocok untuk dijalankan pada hardware yang lebih lemah. Sehingga kami mengusulkan ide dari ketiga paper yang telah kami baca ini, kami mengusulkan untuk membuat rancang bangun alat membantu pasien mendeteksi epilepsi dengan Associative Petri-Net dan ekstraksi fitur Discrete Wavelet Transform. Nah, kami mengusulkan ide ini karena dilihat pada penelitian sebelumnya dengan penggunaan metode klasifikasi dan ekstraksi fitur ini dihasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan waktu komputasi yang rendah. Dan juga dengan menggunakan ekstraksi fitur, kami mengurangi daya komputasi yang digunakan sehingga dapat digunakan pada hardware yang lebih lemah ataupun pada device wearable. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami, terima kasih.